Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil judul metodologi siklus hidup sistem. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fasya Amanda, lalu ada Vika Nur Febrianti, Dwi Fetria Effendi, dan yang terakhir ada Gali Satrio. Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah proses penerapan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Siklus hidup sistem ini terdiri dari serangkaian tugas yang erat hubungannya dengan langkah-langkah pada pendekatan sistem. Yang kedua, kita akan membahas tentang tahap siklus hidup sistem. Tahap siklus hidup sistem ini terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana perusahaan merencanakan apa saja hal-hal yang dibutuhkan atau aspek-aspek yang dibutuhkan untuk merencanakan pengembangan sistem ini. Contohnya yang pertama itu ada aspek teknis. Aspek teknis ini apa saja atau sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem. Yang kedua itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini berhubungan dengan budget atau anggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Lalu yang ketiga itu ada aspek sumber daya manusia. Ini berhubungan dengan siapa saja atau anggota mana saja, karyawan mana saja yang akan ikut mengembangkan sistem tersebut, serta siapa saja sasaran-sasaran yang kita tuju untuk mengembangkan sistem. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap analisis, di mana perusahaan menganalisis atau mengamati hal-hal atau masalah-masalah apa saja yang timbul dari pengguna lama. Jadi dari analisis ini perusahaan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dari sistem lama mereka dan nantinya akan dikembangkan atau diperbaharui lagi di sistem baru nanti. Lalu yang ketiga itu ada tahap rancangan, yaitu merancang atau memberikan atau mengumpulkan solusi-solusi yang nantinya akan diterapkan pada masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat dari penggunaan sistem yang lama. Pada tahap rancangan ini biasanya perusahaan tidak hanya membuat satu rancangan saja. Perusahaan minimal membuat 2 atau 3 rancangan yang nantinya akan dipilih satu yang memang dianggap perusahaan layak untuk diterapkan nantinya atau layak untuk dikembangkan untuk sistem baru mereka. Lalu yang keempat itu ada tahap penerapan. Tahap penerapan ini adalah tahap uji coba yang dilakukan oleh para pengembang sistem untuk memakai sistem tersebut pada dirinya sendiri. Jadi mereka mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan yang masih timbul oleh sistem yang baru dikembangkan ini. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap penggunaan atau tahap penyebarluasan. Jadi setelah diuji coba atau dikatakan bahwa sistem ini layak untuk disebarluaskan oleh masyarakat, baru perusahaan berani menyebarluaskan kepada masyarakat untuk nantinya sistem ini digunakan oleh masyarakat. Pengertian tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh perusahaan yang digunakan atau yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap sistem. Jadi tahap awal perencanaan itu biasanya meliputi rancangan-rancangan atau perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menimbangkan berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek ekonomi, aspek sarana dan prasarana, dan aspek SDM. Tahap-tahap perencanaan. Yang pertama yaitu ada menyadari masalah, kebutuhan akan proyek yang akan diterapkan, biasanya secara langsung disadari oleh para manajer, karena mereka lebih mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh perusahaannya. Yang kedua yaitu mendefinisikan masalah. Setelah manajer menyadari adanya masalah, ia harus memahaminya dengan baik agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, menentukan tujuan sistem.
Manajer dan analisis sistem mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai. Yang keempat, mengidentifikasi kendala umum. Suatu sistem yang baru dalam operasinya tidak akan lepas dari kendala-kendala. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dimensi kelayakan yaitu ada teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional, dan jadwal. Yang keenam yaitu ada mempersiapkan usulan penelitian sistem. Jika suatu sistem yang diusulkan sudah memenuhi kriteria kelayakan, maka perlu dilakukan penelitian sistem secara menyeluruh. Yang ketujuh yaitu ada menyetujui atau menolak penelitian proyek. Manajer dan komite pengarah menimbang setuju atau tidak setuju atas proyek dan rancangan sistem yang diusulkan, serta menentukan apakah perlu atau tidak perlu diteruskan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada menetapkan mekanisme pengadilan. Sebelum penelitian sistem dimulai, komite pengarah sistem informasi manajemen menetapkan pengendalian proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilaksanakan. Pengertian tahap analisis. Tahap analisis sistem merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sistem analis untuk mempelajari sistem yang telah ada atau sistem berjalan, dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau yang perlu untuk diperbaharui. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap analisis. Yang pertama ada mengumumkan penelitian sistem. Manajer menginformasikan kepada para pegawai alasan apa saja yang mendasar sehingga proyek sistem baru akan diterapkan dan meyakinkan kepada pegawai bahwa sistem yang akan diterapkan nanti akan membawa keuntungan baik kepada perusahaan atau kepada pegawai. Yang kedua, mengorganisasikan tim proyek, mengumpulkan orang-orang yang akan dilibatkan langsung dalam tim proyek untuk melakukan penelitian proyek. Yang ketiga, ada mendefinisikan kebutuhan informasi. Sistem analisis mempelajari kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pemakai. Kegiatan yang akan dilakukan oleh analisis meliputi wawancara, pengamatan, pencarian catatan, dan survei. Yang keempat yaitu ada mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Setelah kebutuhan informasi diketahui, langkah selanjutnya adalah menspesifikasi secara tepat apa yang harus dicapai. Yang kelima yaitu ada menyiapkan usulan rancangan. Manajer mempersiapkan apa saja rancangan untuk mendukung kriteria kinerja sistem. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada menyetujui atau menolak rancangan proyek. Manajer dan komite pengarah sistem informasi manajemen mengevaluasi usulan rancangan dan menentukan apakah akan memberi persetujuan atau tidak. Pengertian tahap rancangan. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Adapun tahap-tahap rancangan, yaitu yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Beberapa alat memudahkan analis untuk menyiapkan dokumentasi secara top-down, dimulai dengan gambaran besar dan secara bertahap mengarah lebih terinci. Pendekatan top-down ini merupakan ciri rancangan terstruktur, yaitu rancangan bergerak dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Sekarang, analisis harus mengidentifikasikan konfigurasi, bukan merek atau model, peralatan komputer yang akan memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan. Identifikasi merupakan suatu proses yang berurutan, dimulai dengan identifikasi berbagai kombinasi yang dapat menyelesaikan setiap tugas. Analisis menghapuskan kombinasi dari peralatan yang jelas tidak compatible atau tidak dapat diterima, mengurangi alternatif hingga jumlah yang wajar. Ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Alternatif yang dipilih adalah yang paling memungkinkan subsistem memenuhi kriteria kinerja dengan kendala-kendala yang ada. Dengan memakai sistem pemasukan pemesanan sebagai contoh, anggaplah bahwa pemilihan adalah alternatif 3. Yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Hasil dari proses rancangan ini adalah konfigurasi peralatan yang terbaik bagi sistem untuk mencapai tujuannya dengan kendala yang ada. Spesifikasi sistem ini akan menjadi dasar untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam tahap penerapan. Yang kelima, ada menyiapkan usulan penerapan. Analisis menyiapkan usulan penerapan yang mengikhtiarkan tugas-tugas yang penerapan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan
dan biayanya. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Keputusan untuk terus pada tahapan penerapan ini sangatlah penting, karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Jika keuntungan yang diharapkan dari sistem melebihi biayanya, penerapan akan disetujui. Selanjutnya adalah tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. 1. Merencanakan penerapan. Karena hanya tinggal satu tahap pengembangan yang tersisa sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. 2. Mengumumkan penerapan proyek. Penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama seperti pada penelitian sistem. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Setiap pemasok diberikan request for proposal adalah spesifikasi yang disediakan oleh perusahaan bagi pemasok, yang isinya meminta pemasok mengajukan produk dan atau jasa yang dapat memecahkan masalah tertentu perusahaan. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Jika perangkat lunak aplikasi jadi dibeli, pemilihan pemasok perangkat lunak dapat mengikuti prosedur yang sama, seperti yang digunakan untuk memilih pemasok perangkat keras, yaitu RFP dan usulan. Yang kelima, menyediakan database pengelolaan database. Bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data, dan ini mencakup persiapan database. Yang keenam, fasilitas fisik. Jika perangkat keras dari sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada, perlu dilakukan konstruksi baru atau perombakan. Yang ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Semua orang-orang ini harus dididik tentang peran mereka dalam sistem. Pendidikan harus dijadwalkan jauh setelah siklus hidup dimulai, tepat sebelum bahan-bahan yang dipelajari dimulai diterapkan. Yang kedelapan, usulan cutover. Ketika sudah jelas bahwa seluruh pekerjaan pengembangan hampir menuju akhir, tim proyek merekomendasikan pada manajer agar dilaksanakan cutover. Usulan itu dapat berbentuk memo atau laporan lisan. 9. Menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru. Manajer dan komite pengarah SIM menelaah status proyek dan menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut. Bila menyetujui rekomendasi tersebut, manajemen menentukan tanggal cutover. Ke-10, masuk ke sistem baru. Ada 4 pendekatan dasar, yaitu percontohan serentak, bertahap, dan paralel. Percontohan atau pilot adalah suatu sistem percobaan yang diterapkan dalam suatu subset dari keseluruhan operasi seperti satu kantor atau daerah tertentu. Serentak, immediate, pendekatan yang paling sederhana adalah beralih dari sistem lama ke sistem baru pada suatu hari tertentu. Bertahap, phase, dalam cutover bertahap, sistem baru digunakan bagian per bagian pada suatu waktu. Yang terakhir, paralel. Cutover paralel harus mengharuskan sistem lama dipertahankan sampai sistem baru diperiksa secara menyeluruh.